Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang hari ini akan mempraktekkan praktik coaching. Saya Siti Solihah Arisanti dari SMP Negeri 3 Ungaran. Dan saya Lutamaro dari SD Negeri Ungaran 1. Saya Puput Dia dari SD Negeri 1. Kami akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih atas support dari fasilitator kami yaitu Bapak Muhadis Mahameru dan pengajar praktik kami yaitu Ibu Iluh Agnes Silvia. Mari kita mulai kegiatan berikut ini. Terima kasih. Baik, untuk kegiatan yang pertama, saya Siti Solihah Arisanti dari SMP Negeri 3 Ungaran akan menjadi pengamat. Kemudian Ibu Puput dari SD Negeri 1 Banjarjo akan menjadi coach dan Guru Tamaro dari SD Negeri 1 Ungaran akan menjadi coach. Mari kita mulai kegiatan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu Santi. Di hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi untuk kegiatan Ibu sebagai coach. Benar. Jadi nanti kita akan menanyakan tentang kompetensi inti coaching yang perlu kita semua gunakan, yaitu presence atau hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan betul. Sebagai awal untuk pra supervisi ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini untuk supervisi? Saya menginginkan Ibu membantu dalam pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Bagaimana nanti Ibu menginginkan saya untuk mengamati sebagai supervisor? Ibu bisa mengikuti kegiatan saat saya melakukan coaching, kemudian nanti memberikan umpan balik dan mengamati sepenuh jalannya dalam coaching ini. Untuk penilaian Ibu sendiri yang ingin kita kembangkan pada saat kegiatan coaching ini apa saja? Yang perlu ditingkatkan yaitu untuk referensi kata-kata. Jadi terus sama selalu berlatih dalam melakukan coaching supaya lebih luas, tidak kaku, leluasa itu. Harapan dari observasi yang kita lakukan? Harapannya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan antara coach dan coachee. Kemudian dalam praktek ini bisa bermanfaat seperti itu. Baik, ini pertanyaan dari pra supervisi yang kita lakukan. Mari Ibu lanjutkan ke kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Santi, saya akan melaksanakan praktek. Assalamualaikum Bu Lu. Waalaikumsalam. Oh Bu Puput, monggo Bu. Ada waktu Silakan. saya? Ada. Silakan. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Iya. Ada apa ini Puput? Tumben kesini. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu. Iya. Saya ini ada beberapa masalah yang mungkin ini menjadi kendala ke depannya sebagai guru kelas 3 pada khususnya, karena kemarin waktu penerimaan rapot ada salah satu orang tua yang menganggap bahwa anaknya itu bisa dalam mengikuti pelajaran dan bisa membaca dan menulis, tapi menurut saya anak tersebut di dalam kelas itu tidak bisa membaca lancar, pemahamannya juga belum bisa, tapi orang tua itu menganggap bahwa dia itu selama di rumah dia bisa membaca, dia bisa menulis, dia bisa memahami, padahal dalam kegiatan sehari-hari itu
anak tersebut tidak ada nilainya. Kadang saya sudah berusaha untuk memberikan pendampingan khusus terhadap anak tersebut, tapi memang hasilnya tidak terlihat. Nah, itu yang menjadi kendala saya selama ini. Kenapa orang tua selalu bersikeras kalau anaknya itu mampu, anaknya itu bisa, padahal nanti kalau naik di kelas 4 pelajaran itu kan semakin susah, apalagi ada penilaian online. Nah, kalau saya memaksakan anak tersebut naik di kelas 4, nanti kasihan dengan teman-teman yang lain dengan hasil tes secara online tersebut. Nah, kalau saya harus bagaimana ya Bu? Barangkali Bu Lulut bisa memberikan saya solusi atau sedikit bisa membuat saya tenang lah dari masalah tersebut. Terus langkah yang udah Bu Puput komunikasikan dengan orang tua bagaimana? Dengan melihat kenyataan anak itu kan sudah di kelas seperti itu, kemudian komunikasi Bu Puput dengan orang tua bagaimana? Kalau komunikasi dengan orang tua, saya selalu mempersilahkan orang tua tersebut berkomunikasi secara terbuka dengan saya. Tetapi sudah beberapa kali ini orang tuanya itu setiap kali dipanggil ke sekolah tidak pernah datang dengan alasan yang mungkin menurut saya kurang tepat. Nah, pada saat-saat tertentu juga saya sudah menyampaikan, tidak hanya dengan satu orang tua tersebut, tetapi saya menyampaikan lewat forum, karena kita itu setiap 2 bulan sekali ada kegiatan parenting. Kita mengundang bapak itu untuk kegiatan untuk bisa menyampaikan apa keluh kesah dari orang tua terhadap anaknya. Tetapi nah itu tadi, orang tuanya selalu mungkin datang terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali. Tapi pada saat saya menyampaikan, ibu sudah melihat belum hasil anaknya setiap harinya itu seperti itu, tapi dia selalu bilang sudah, dan tidak ada istilahnya masukan atau seperti bentuk kepedulian dari orang tua, karena sudah dalam artian di sini benar-benar sudah melihat nilai tersebut atau belum. Kok pada saat saya menyampaikan sebelum penerimaan rapot itu kan saya juga sudah menyampaikan kalau ada anak-anak yang istilahnya di sini bukan kurang ya, tetapi kita menganggap anak-anak tersebut adalah anak istimewa, itu selalu saya panggil terlebih dahulu di semester pertama. Dalam semester pertama kan biasanya sudah terlihat anak ini tidak bisa mengikuti, apalagi membaca masih terbata-bata, bahkan masih dieja, secara otomatis pemahaman pun itu kurang. Sedangkan dalam penilaian atau untuk menguji kompetensi anak kan tidak harus secara tertulis juga. Saya juga menggunakan penilaian secara lisan, itu pun anak tersebut tidak bisa menjawab. Nah, Kemudian gini Bu, langkah apa yang saat ini Puput sudah berikan ke anak tersebut? Jadi langkah-langkah apa, teknik yang seperti apa yang sudah diberikan sama Bu Puput ke anak tersebut? kalau ke anak terus terang saya selalu berkeliling mengetahui bagaimana tingkat pemahaman siswa itu sampai di mana. Tidak hanya ke satu anak atau dua anak, bahkan semua. Bahkan kalau saya bilang ada yang belum paham anak-anak gitu, biasanya saya selalu mengucapkan seperti itu sudah, tetapi anak tersebut di antara kalau anak-anak itu mungkin takut atau bagaimana, saya sudah mencoba mendekati si anak, terus memberikan bimbingan khusus. Kadang saya memberikan waktu setelah jam pelajaran itu, anak itu memang sengaja saya istilahnya melalui komunikasi, kesulitan kamu selama di kelas, kesulitan kamu selama di rumah, itu sering saya komunikasikan dengan anak. Itu udah bagus Bu Puput. Jadi langkah Bu Puput untuk anak si A yang masih kurang itu sudah tepat kalau Puput sudah memberikan jam tambahan, perhatian khusus itu. Jadi untuk orang tua mungkin dia terlalu sibuk, tapi selalu berkomunikasi, jangan putus komunikasi dan jangan putus untuk membimbing anak itu. Terus nanti kalau anak ini akan terus membutuhkan Bu Puput, apa Bu Puput? Kalau itu sudah menjadi
kewajiban seorang guru. Jadi kalau anak tersebut membutuhkan bantuan saya atau bahkan saya memberikan bimbingan khusus terhadap anak tersebut, sebenarnya orang tua sudah saya berikan solusi Bu. Biarkan anak itu saya berikan bimbingan mandiri setelah jam pelajaran yang ada. Orang tua di sini tuh kalau sudah jamnya pulang gitu kan mereka tergesa-gesa menjemput anak. Jadi kadang sudah menunggu di pintu, sudah istilahnya kalau orang Jawa bilang itu kesusu gitu kan, saya juga nggak enak. Anak juga sudah konsentrasi juga sudah beda. Nah, itu pun sudah saya komunikasikan ke orang tua, cuman orang tua mungkin itu tadi karena sekolah di sini kan kebanyakan dari segi ekonomi itu menengah ke bawah, jadi mereka mungkin tergesa-gesa setelah menjemput anak harus bekerja lagi. Nah mungkin hal-hal tersebut yang harus saya pahami juga, tetapi kan tetap untuk pendidikan anak itu nomor satu. Ya, Bu Puput prinsipnya Bu Puput sudah baik dan bagus karena melihat dari segi SDM ya, dari orang tuanya juga perlu pengetahuan, perlu bimbingan juga, dan di sekolah sudah diadakan apa tadi Bu? Parenting ya, ada program parenting itu juga sudah baik. Jadi tetap semangat untuk Bu Puput. Dan ini ada yang lagi yang itu ya. Iya, kalau sudah menyampaikan seperti ini kan saya tuh bisa tenang untuk kedepannya, bisa untuk saya kembali untuk memperbaiki diri karena tuh saya selalu dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan kotak saran. Orang tua bisa menyampaikan seandainya mereka itu mungkin sungkan atau gimana ya, takut anaknya nanti yang menjadi taruhannya kasarnya gitu, saya menyediakan kotak saran sebagai wujud sebagai orang tua itu peduli terhadap guru, terhadap anak, terhadap lingkungan sekolah. Ya udah bagus Bu Puput, tetap semangat Bu Puput, apalagi tugas kita ya, tupoksi kita sebagai guru harus menuntun, membimbing anak-anak menuju ke masa depan yang bahagia. Ini kita cukupkan pertemuan hari ini, besok-besok kita akan lagi ya. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan. Semangat untuk sesi pertama ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca supervisi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Yang pertama Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang ada 3 tadi? Saya menilainya untuk diri saya sendiri ya, itu sudah berjalan lancar, sudah bagus semuanya, antara coach dan coach sudah baik dari awal sampai akhir ya, sudah seperti mitra, komunikasinya bagus, sudah seperti mitra sendiri itu ya, jadi sudah lancar lah untuk hari ini, seperti itu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Contoh dari kegiatan Karena tadi dalam komunikasi itu lancar, ada umpan balik, kemudian dari coach itu mendengarkan dengan baik ya, sebagai pendengar aktif, kemudian dari coachingnya itu terbuka tanpa paksaan. Jadi kelancaran itu yang bisa saya nilai bahwa kegiatan coaching saya ini berjalan dengan lancar. Saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya, silakan. Ini yang sangat membantu saya. Yang saya amati tadi saat itu melakukan coaching yang sudah sesuai dari yang standar yang kita tuju, yaitu yang pertama tadi sepenuhnya risetnya bagus tadi, kemudian juga sudah mendengarkan aktif dari yang coaching ceritakan, kemudian itu juga memberikan banyak sekali materi kepada coaching, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliaunya untuk bisa menggali potensi-potensi dari coaching supaya nanti kegiatan yang beliau lakukan bisa berjalan dengan baik dan ada masalah-masalah yang dihadapi bisa mendapat solusi. Bagaimana pendapat Ibu tadi pengamatan supervisi saya tadi?
pengamatan tidak mengganggu proses Bu. Ya, jadi Bu Santi saat mengamati dan saya saat melakukan coaching ini memang dalam satu ruangan, tapi Bu Santi tidak mengganggu jalannya saya. Jadi saya santai, untuk coaching saya juga santai, jadi tidak mengganggu sama sekali. Dan ini saya ucapkan terima kasih Bu Santi, karena dengan umpan balik dari pengamat itu akan membangun saya untuk lebih baik lagi nanti. Baik Ibu, saya ingin memberikan umpan balik sedikit ya tentang supervisi yang kita lakukan untuk kegiatan coaching tadi. Antara lain salah satunya yaitu mengajukan pertanyaan untuk berarti nanti kita akan terus melakukan latihan pertanyaan apa yang sekiranya nanti bisa kemudian menggali kemampuan coach lebih lagi, kemudian bisa meningkatkan kinerja dari coach. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ibu, dari diskusi ini apa yang sudah Ibu bayangkan untuk Anda lakukan lagi untuk meningkatkan performa coaching ini di kegiatan selanjutnya? Ya, yang saya bayangkan untuk kedepannya ya Bu, yaitu saya berlatih olah vokal juga, terus merefleksi diri sendiri biar tenang. Kemudian saya berlatih untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi supaya coach saya terus-menerus dia akan mempunyai alternatif jawaban atas permasalahannya. Jadi saya pancing seperti itu. Itu yang nanti saya bayangkan, sehingga saya sebagai coach itu aktif mendengarkan dan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu nanti seperti itu. Berarti kita akan terus mengembangkan kemampuan coaching kita. Begitu Ibu, tadi hasil dari supervisi dan pasca supervisi sudah saya catat, perbaikannya juga sudah saya catat, juga sudah saya sampaikan ke panjenengan. Semoga kegiatan latihan coaching seperti ini akan terus bisa kita lakukan supaya lebih meningkatkan kemampuan kita di kemudian hari. Dan nanti mohon jika ada kegiatan supervisi lagi seperti ini, Ibu Lut bisa memberikan banyak sekali umpan balik kepada saya supaya nanti pada saat pengamatan saya bisa mengamati dengan lebih baik dan hasilnya bisa kita rasakan. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama, saya terima kasih banyak sudah dibantu oleh Bu Santi. Lain waktu kita akan bertemu kembali ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek yang kedua kali ini saya bertugas sebagai pengamat. Untuk coachnya adalah Ibu Santi dan coachnya adalah Assalamualaikum Bu Santi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi untuk pra-observasi kepada Bu Santi. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan untuk tahap awal. Tahap awalnya saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Ibu ingin membantu pengembangan kompetensi untuk nanti pada saat menjadi coach. Nah, ini kan percakapan dari sebuah coach itu tadi ada beberapa kompetensi ya, diantaranya ada presence, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach itu tadi dengan menggunakan beberapa mungkin pertimbangan atau beberapa jawaban yang diberikan oleh coach tersebut ya. Nah, ini saya pengen bertanya kepada Bu Santi, Ibu ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Nah, baik Ibu, dari 3 kompetensi coaching yang presence, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya ingin lebih mengembangkan di mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Kadang-kadang saya ini memang kan kadang gampang terdistract gitu, jadi kadang-kadang kalau sedang bicara itu tiba-tiba saya kegiatannya karena kegiatannya banyak, kadang-kadang kegiatan
saya mendengarkan dengan aktif ini kadang-kadang terganggu, jadi saya harus benar-benar fokus gitu ya. Jadi nanti misalkan saya kok kelihatannya agak sedikit tidak terlalu fokus ke situ, mohon saya diingatkan. Kemudian yang untuk mengajukan pertanyaan bobot, nanti saya mohon ibu untuk bisa membantu saya memberikan umpan balik, kira-kira pertanyaan yang saya berikan di coaching itu ada kekurangan di bagian yang mana, jadi nanti bisa saya perbaiki di kegiatan selanjutnya. Baik, untuk bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Yang pada saat saya tadi Ibu mendengarkan aktif itu dan mengajukan pertanyaan, apakah tadi saya itu sudah fokus benar ke coachingnya atau belum, kemudian saya masih suka terdistract atau tidak, terus kemudian apakah saya kadang-kadang mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai dengan tugas saya sebagai coach. Baik. Dan bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Saya ingin kemampuan coaching saya itu meningkat, jadi nanti saya bisa membantu sesama rekan-rekan sejawat jika memiliki masalah atau kesulitan yang mungkin bisa saya bantu untuk menyelesaikan dengan menggali dari kemampuan-kemampuan coaching yang mungkin belum mereka sadari. Jadi nanti bisa membantu kegiatannya supaya lebih baik ke depannya. Oke, dan untuk harapan sendiri Bu, kalau harapan itu apa? Harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya nanti mohon ada umpan balik dan perbaikan-perbaikan karena saya sendiri belum terbiasa menjadi coach, itu banyak sekali kekurangan yang saya punya, jadi mohon nanti bisa terdapat umpan balik dan perbaikan-perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan sebelum kita melangkah ke praktek coach selanjutnya, dan mungkin dari saya cukup itu. Ibu Santi bisa bersiap-siap untuk melakukan praktek coach ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Tamaro. Ada waktu Bu? Ada Bu. Silakan. Terima kasih Bu. Tidak ini sudah selesai. Kegiatannya sudah lumayan. Terima kasih Bu. Maaf ini mengganggu waktunya Bu Santi. Saya mampir waktu saya melihat dari luar kok Bu Santi sendirian, maksudnya kosong, jadi saya beranikan diri. Saya tidak WA, saya tidak telepon jenengan. Ya, maksud kedatangan saya ini ada masalah Bu. Saya mau bercerita dengan Bu Santi. Tidak apa-apa ya Bu ya, ada waktu ya, ada waktu Ibu ya. Ini Bu, saya kan ditugaskan sebagai guru kelas 6. Nah, pada kali ini kan peralihan antara kurikulum 13 mau ke kurikulum Merdeka. Jadi ada beberapa hal yang memang saya yang masih bingung karena masih awal-awal ke kurikulum Merdeka. Kemarin sudah dapat implementasi kurikulum Merdeka, sudah dapat IKM, sudah dapat pelatihan Bu. Yang namanya pelatihan kalau tidak langsung terjun itu kan masih rancu, masih dalam angan-angan ya Bu ya. Jadi selama ini setelah saya dalam pelatihan itu saya sudah membayangkan dulu, wah ini nanti bisa enggak ya saya gitu. Dengan keadaan kelas saya itu 30 siswa, ini nanti ada pindah lagi dengan 1 anak 31 siswa. Bagaimana ya Bu nanti kedepannya saat kurikulum Merdeka di situ kan membuat modul ajar. Selama ini saya kan membuatnya FPP, jadi harus PP, APP, modul ajar itu kan harus dirubah kembali dengan waktu yang singkat. Kemarin kan jadi saya itu masih kurang itu loh, rasanya itu kayak mau masuk kelas 6 itu kok masih bingung, kurang. Terus bagaimana ya ini? Itu Bu yang yang selalu saya pikirkan untuk ajaran baru ini kan sebentar lagi kan 1 minggu lagi kan mau masuk ini Bu Santi. Jadi kalau menurut bulet ini kira-kira masalah
besarnya yang perlu terjadi itu apa? Ya, nanti dalam proses belajar mengajarnya Bu. Proses belajar mengajarnya nanti itu di kurikulum kan sudah mendarah daging ya. Kalau kurikulum 13 itu kan sudah lama saya sekali. Nah ini terus beralih ke kurikulum merdeka. Jadi untuk masalah yang saya takutkan ya ini nanti proses belajar di dalam kelas itu harus bagaimana, harus tetap seperti biasa atau harus bagaimana. Saat saya melihat ya Bu referensi dari saya lihat YouTube, saya di internet itu ya sebenarnya tidak jauh berbeda. Memang berbedanya saat membuat administrasinya itu ya. Jadi ada buat modul ajar dulu seperti itu. Untuk mungkin dalam proses mengajarnya materinya mungkin kalau sudah biasa kelas sih sudah biasa Bu. Dalam administrasinya ini mungkin saya banyak kesulitan gitu Bu nantinya. Ya, mungkin Bu sampai ada masukan untuk saya Kalau ini saya bertanya kemarin kan waktu kurikulum 2013 kan Ibu sudah menyiapkan RPP dan sebagainya untuk nanti kemudian digunakan untuk di kelas. Menurut Ibu perbedaan materi dasarnya dari 2013 ke 2015 ini apa? Sama berbeda? ya, ada beberapa memang materi yang tersimpan Bu. Jadi itu yang banyak itu ke P5-nya itu di dalam kurikulum merdeka. Iya, jadi kalau kurikulum 13 itu kan materinya banyak dijabar banyak sekali. Ini agak singkat sebenarnya. Jadi kalau menurut saya secara materi insya Allah bisa menguasai. Jadi untuk administrasinya itu yang mungkin masih kaku ya, masih belum terbiasa saya ya, sehingga membuat ketakutan tersendiri. Saya sudah berusaha ya. Ini saya ya saat ini setelah mengikuti IKM pelatihan itu yang saya itu Bu browsing buka di Google gitu. Saya karena saya takutnya nanti masa ibaratnya guru itu kan sebagai supir ya, nanti kok mandek di tengah jalan kan kurang bagus gitu. Jadi saya berusaha mencari referensi dari Google, saya browsing, saya buka-buka YouTube seperti itu Bu. Untuk pemantapan saya nantinya biar saya bisa berjalan semuanya mengajar, bisa membuat anak-anak senang gitu. Jadi memang kalau secara lihat ya, kalau saya lihat itu kurikulum merdeka itu asik Bu, ternyata asik, memang lebih asik, lebih eksplor kan gitu. Karena dia berpusat ke murid, jadi kelihatannya asik nih. Jadi strategi nanti yang saya kembangkan, yang perlu saya tampilkan itu apa ya? Jadi saya menggali terus ini Bu, baru menggali di browsing. Terus saya juga nanti kalau udah di sekolah banyak ketemu sama teman ya, saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman yang sudah pernah di jenjang bawah itu kan sudah pada kurikulum merdeka sudah jadi saya mungkin akan menggali berkolaborasi terus sama teman-teman yang di sekolah itu. Saat ini kan masih libur, masih banyak piket gitu, jadi paling saya browsing biasanya belum bisa maksimal, jadi itu semoga dengan bekal saya itu nanti saat saya mengajar, pada saat ketemu anak-anak saya sudah siap Bu, jadi tidak maju mundur, jadi benar-benar saya intens, saya pasti dan yakin bahwa kurikulum baru ini tidak mematahkan semangat saya dan tidak membuat saya semakin takut seperti yang saat ini. Kemarin saya takut banget seperti ini Bu. Jadi semoga ya Bu ya, saya dengan pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang saya
browsing dengan ilmu yang diberikan kemarin, ada implementasi itu. Semoga pelatihan itu semoga sudah ada di otak saya. Nanti saya ada rencana udah buat, nanti bisa ketemu anak-anak langsung tancap seperti itu ya. Kan tadi Bu sudah bercerita persiapan untuk kurikulum merdeka, kemudian ini berpusat ke anak, kemudian nanti akan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, berarti ini sebenarnya kalau saya lihat dari yang permasalahannya itu sebenarnya tanpa sadar sudah menerapkan, tinggal nanti implementasinya di lapangan pada saat ketemu dengan anak-anak di kelas yang baru. Nah, menurut Ibu, supaya nanti ketakutan ini bisa hilang, apalagi biar nanti pas mengajar itu tenang dan yakin, kemudian percaya dirinya meningkat. Ya itu mungkin saya menerapkan tata stop itu ya untuk diri saya sendiri, mungkin dengan anak-anak nantinya ya. Terus saya juga ajak-ajak ice breaking gitu ya, biar di saat tegang-tegangnya tapi ada sedikit untuk membuat hati dan membuat suasana relaksasi itu yang nanti saya akan terapkan juga. Terus saya juga selalu berdoa, saya selalu berdoa sebelum dan sesudah dalam melaksanakan tugas mengajar, akan selalu minta berdoa sama Allah. Itu yang saya. Terus terima kasih sekali tadi sudah sharing banyak hal dan sebenarnya mungkin ketakutan yang Ibu hadapi ini mungkin memang semua guru menghadapi. Itu peraturan baru, kemudian kurikulum baru. Hanya saja setiap kali kita bertindak sebagai guru kan kita memang harus ada dasar kita berpusat pada saya. Jadi kita gunakan seluruh perhatian dan kemampuan kita untuk berpusat pada bagaimana kita dalam pelajaran, bagaimana kemudian kita meningkatkan kemampuan dengan refleksi yang mengakibatkan umpan balik mana, kemudian jika ini sudah dilakukan ya berarti kita sudah melaksanakan tugas saja mungkin, tapi kita kurang percaya diri saja. Cuma percaya diri akan terus kita bisa tingkatkan sekalau nanti kita sudah melaksanakan semuanya sesuai dengan perencanaan. Jadi tidak percaya diri saja bahwa kita itu sebenarnya sudah mempunyai banyak modal. Iya, benar. Dan Ibu juga sudah bertahun-tahun bagaimana mengajar anak dari kelas 1 sampai 6 SD. Ini akan memberikan banyak sekali pengalaman pada kita. Kita serius mengalami untuk semuanya dari kita untuk berpusat kepada anak. Itu. Jadi kita bisa bersama lagi. Jadi nanti panjenengan bisa melaksanakan kemudian umpan baliknya seperti apa, nanti kita bisa sharing lagi, nanti jika ada kelebihan dan kekurangannya bisa kita perbaiki di masa depan. Terima kasih Bu Santi, dengan adanya saya sudah mencurahkan unek-unek saya ke Bu Santi, saya agak sedikit percaya diri, sudah lega gitu loh Bu. Tinggal nanti nunggu, nanti kalau ada apa-apa ketemu lagi ya Bu ya. Saya percaya dari nanti ya. Terima kasih Bu Santi atas waktunya. Pokoknya hari ini saya sangat senang sekali, sudah plong. Bertemu kembali Bu Santi. Untuk saat ini saya ingin melakukan beberapa perbincangan atau percakapan kita mengenai pasca supervisi yang tadi sudah dilakukan atau praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Santi. Dan langsung saja, ini bagaimana Ibu menilai sendiri performance dalam kompetensi tadi? Saya menilai bahwa coaching yang saya sudah lakukan tadi sudah cukup baik Ibu, tetapi memang masih banyak sekali kekurangan. Antara lain tadi saya agak untuk mendengarkan aktifnya tadi agak itu karena ada beberapa suara-suara
kendaraan dan lain sebagainya yang mungkin cukup mengganggu. Jadi mungkin nanti ke depannya kalau saya melakukan tindakan coaching seperti ini, saya harus di tempat yang benar-benar sepi dan tenang supaya saya bisa fokus. Kemudian saya harus melatih lagi cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa saya ajukan ke coaching, karena mungkin saya belum terbiasa, jadi mungkin saya harus banyak belajar lagi, membaca buku lagi, dan mungkin bertanya kepada rekan-rekan yang lebih ahli dalam kegiatan coaching ini. Dan apa yang membuat ibu itu menilai? Tadi saya agak berhenti sekitar 1 menit karena ada suara, ada tukang dan kendaraan itu tadi, jadi saya agak tadi sampai mana tadi saya mendengarkannya gitu. Terus kemudian saya merasa bahwa pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching masih kurang menggali kemampuan beliaunya untuk bisa memiliki ide untuk menyelesaikan masalahnya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Monggo Ibu. Saya tadi pada saat Bu Santi menjadi coach ya, saya melihat Bu Santi itu sudah menjadi pendengar aktif ya, mendengar aktif sepenuhnya. Terus untuk pertanyaan berbobot memang butuh belajar, karena ilmu ini adalah suatu kegiatan yang tidak biasa. Kalau tanpa latihan itu pasti ada beberapa yang kurang seperti itu. Jadi kita lebih sering lagi berlatih untuk kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Bagaimana pendapat Ibu dengan apa yang saya sampaikan? Terima kasih sekali Bu Puput. Tadi adalah masukan yang sangat berharga. Memang saya sendiri menyadari kekurangan saya tadi itu, dan memang perlu sekali diperbaiki. Dan terima kasih sekali. Semoga nanti jika pada kegiatan supervisi berikutnya Bu Puput bisa memberikan banyak sekali umpan balik lagi kepada saya, supaya saya bisa melakukan perbaikan di kegiatan coaching selanjutnya. Tapi tadi saya melihatnya Bu Santi memang sudah luar biasa dalam berperan sebagai coach ya, dengan berbagai macam pertanyaan tematik atau apa itu sudah, menurut saya itu sudah baik ya. Nah, untuk tindakan atau rencana selanjutnya Bu Santi? Yang kegiatan yang selanjutnya untuk kegiatan coaching, yang pertama mungkin saya harus mempersiapkan ruangan yang bagus Ibu, yang kondusif begitu ya. Mungkin kalau di ruangan saya, kalau di sekolah itu berarti di lab komputer, pada saat anak-anak mungkin istirahat atau sudah tidak ada jam pelajaran, itu biasanya agak kondusif tempatnya, jadi tidak terlalu ramai. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin memberikan bertukar pikiran atau curhat, itu nanti suasananya akan lebih kondusif, tenang, tidak memudarkan fokus atau konsentrasi kita. Sama saya nanti itu, jadi mungkin harus memberikan catatan khusus untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa saya ajukan. Terus apa yang sudah terbayang, yang paling terbayang Ibu itu akan melakukan apa untuk meningkatkan performa ya, khususnya di area ini, kegiatan coaching ini ya Bu. Saya itu menyadari saya itu kurang di masalah public speaking Bu. Jadi saya memang mungkin harus ambil pelatihan atau kursus public speaking khusus untuk kegiatan coaching seperti ini. Dan mungkin kan coaching ini juga tidak hanya dilakukan ke rekan sejawat, tapi mungkin ke siswa juga. Nah, nanti penanganan coaching untuk siswa juga nanti saya harus berlatih lebih lanjut. Ya betul, untuk public speaking memang tidak mudah ya, tidak mudah seperti yang kita bayangkan, apalagi dalam hal kita seperti bertanya atau memancing seseorang itu untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Nah, untuk itu apa yang ingin Ibu sampaikan terhadap pengamatan yang saya lakukan untuk hari ini? Terima kasih sekali Bu atas supervisinya. Jadi saya mendapat sekali banyak perbaikan dan umpan balik. Jadi saya bisa
mengeluarkan ide-ide yang lain untuk melakukan perbaikan itu. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, praktek yang ketiga. Nantinya yang akan menjadi coach adalah Bu Puput, yang akan menjadi coachi Bu Susanti, dan saya sendiri akan menjadi pengamat. Ya, selamat menikmati dan bekerja. Ya, Bu Puput, kita kembali lagi untuk pagi hari ini. Sebelum melakukan kegiatan coaching, ya, kita melakukan pra coaching. Ya, di sini untuk kehadiran pada pagi hari ini ada beberapa kompetensi coaching, yaitu present atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan menggunakan keterampilan-keterampilan yang Bu Puput nanti kuasai ya untuk ini. Jadi Bu Puput, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan coaching. Ini disebut kegiatan pra-coaching. Bagaimana Bu, bisa Bu? Iya. Ini Bu, Ibu, saya membantu mengembangkan kompetensi mana sih? Jadi Bu Puput ingin membantu mengembangkan kompetensi yang 4 tadi Bu. Jadi ada present, mendengarkan aktif, mengajukan Saya ingin membantu coaching dalam kehadirannya, istilahnya kehadiran aktif. Ya. Untuk pertanyaan Bu Puput, itu akan saya mencoba untuk menggali dan mencoba untuk bisa memberikan yang terbaik. Oh gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya Bu, bagian mana yang ingin Bu Puput amati? Untuk yang Ini, jadi nanti saat saya mau melakukan pengamatan dalam coaching Bu Puput, jadi bagian mana nanti yang akan saya amati Bu? mungkin dari ketiga kompetensi tadi yang disampaikan oleh Bu, yang bisa kulit amati dan bisa menjadikan umpan balik. Ya, nanti yang saya bantu itu ya Bu ya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang dalam kegiatan nanti kembangkan? Kalau dalam penilaian yang ingin saya kembangkan adalah nanti lebih ke pertanyaannya Bu. Oh gitu Itu yang Bu. ingin Ya. saya kembangkan karena tidak mudah bagi saya untuk membuat sesuatu itu dalam sebuah kalimat yang akan disampaikan oleh coach. Coach ya, berarti untuk memancing untuk tahap-tahap selanjutnya. Terus apa harapan dari observasi yang akan dilakukan bersama-sama nanti? Harapannya kita akan menjadi lebih baik hari-hari ke depannya, dan selalu ada perubahan. Itu yang pasti, selalu ada perubahan, selalu mengedepankan hal-hal yang memang bisa membuat kualitas kita menjadi luar biasa. Oke, luar biasa ya. Jadi ini nanti akan diterapkan pada saat praktek coaching nanti ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Puput. Ini pra-coaching yang saya sampaikan nanti akan saya amati di luar kegiatan jenengan. Mungkin saya agak menyudut di sana ya. Nanti harus fokus ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Puput. Waalaikumsalam Bu Santi. Wah, tumben ini. Ada apa ya? Saya ada waktu sebentar Bu. Oh, iya, Saya silakan. mau sharing sedikit dengan Bu Puput. Boleh, silahkan. Silahkan tanya Bu Santi. Bu Puput sibuk enggak ini? Oh tidak, kebetulan hari ini kan anak-anak sudah pulang lebih awal, apalagi tadi di jam terakhir kan saya ada apa ini Bu Santi? Ini Bu, saya sebenarnya pengen cerita-cerita tentang masalah saya di sekolah akhir-akhir ini. Bisa Bu Puput bisa ada waktu sedikit saya mau sharing. Siap, saya siap mendengarkan apa yang menjadikan kesan-kesan ini. Gini Bu, kebetulan kan saya ini kan
kemarin kepilih sebagai CGP Calon Guru Honorer Angkatan 10. Kemudian ternyata berbarengan dengan saya juga mengambil pendidikan S2 keren di sekali. semester kemarin, dan ini sudah masuk ke semester kedua. Seiring perjalanan waktu itu ternyata kegiatan di CGP ini ternyata sangat-sangat menguras waktu dan kemudian masih ditambah lagi dengan kegiatan perkuliahan saya yang banyak dipenuhi dengan tugas dari dosen yang meminta saya untuk membuat jurnal dan persiapan untuk tesis. Banyak sekali menurut saya waktu saya itu terbuang sangat banyak, kemudian akhirnya saya seperti tidak fokus kedua-duanya gitu. Jadi waktu istirahat juga agak kacau, kemudian kegiatan di CGP-nya juga saya tidak bisa maksimal itu, kemudian tugas-tugas saya juga akhirnya mepet deadline semua gitu. Nah, jadi ini agak sedikit membuat saya seperti down, kemudian mungkin kecapean, terus banyak sekali yang menurut saya kok saya kurang sekali di banyak kegiatan-kegiatan ini. Padahal saya sebenarnya sih semuanya lancar gitu, ujian selesai sampai itu, cuman ya tadi itu saya kok manajemen waktunya kok sepertinya kurang terus begitu. Untuk kegiatan itu kepala sekolah mengetahui? Ibu, kalau untuk yang CGP ini memang saya masih berkoordinasi terus dengan bapak-bapak sekolah dan rekan sejawat. Saya mengumpulkan pada rekan-rekan sejawat itu sudah ada kegiatan yang memang membutuhkan bantuan dari rekan sejawat dan bapak-bapak sekolah. Tetapi untuk yang perkuliahan memang izin belajarnya saya sedang menunggu turun dari dinas, tetapi belum turun saat ini karena terkendala dengan persyaratan akreditasi kampus yang belum selesai. Nah, saya sudah berusaha untuk manage waktu dengan banyak sekali catatan-catatan yang saya lakukan, kemudian mengatur juga di kalender di dalam ponsel kira-kira deadline-nya kapan dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang memang itu saya jadi perhatian ke diri saya sendiri, untuk istilah ke keluarga dan ke siswa. Saya ini kan sebentar lagi kita mau mulai semester baru ya Bu ya, dan kebetulan kemarin itu saya mendapat tugas untuk mengajar kelas 9 kurikulum Merdeka, tetapi memang kurikulum Merdekanya sudah saya terapkan di tahun kemarin, jadi seperti media belajar dan sebagainya, modul aja sudah saya siapkan. Tetapi saya ini masih kayak ada ketakutan tersendiri begitu Ibu, soalnya kan nanti berarti berbarengan kegiatan banyak sekali, CGP-nya, kemudian perkuliahan saya dan mengajar di semester baru untuk anak buah. Saya terus terang tadi agak tidak pede. Nah, apa yang mengakibatkan Bu Santi nggak pede, nggak percaya diri untuk hal itu? Padahal kan Bu Santi kan hebat juga. Saya itu sebenarnya kan kuliah S2-nya ini terlambat termasuk ini. Jadi saya itu lulus S1 komputer itu kan sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Kemudian baru masuk ke sekolah lagi ini 22 tahun kemudian, dan kemudian saya harus banyak belajar baru yang dulu waktu di perkuliahan itu sama sekali belum ada, karena perkembangan komputer kan cepat sekali. Iya. Nah, saya harus banyak belajar, kemudian banyak membaca buku yang baru, jurnal-jurnal yang baru begitu. Dan kebetulan memang teman rekan-rekan saya yang satu perkuliahan S2 itu mereka semua kan sudah jadi profesional di bidangnya masing-masing. Ada yang di BMKG, ada yang di bagian pemerintahan, bahkan ada yang di pusat data nasional itu. Dan beliau-beliau ini
bisa menjalani perkuliahannya dengan santai dan sebetulnya tenang begitu, karena mungkin mereka sebagian besar di bawah umur saya begitu, karena mungkin pengetahuannya kontennya bagus begitu. Apa kira-kira saya harus itu ya Bu ya, saya harus lebih banyak komunikasi dengan rekan-rekan saya yang profesional di bidang komputer itu ya Bu ya. Mungkin salah satunya bisa seperti itu, tapi selama saya melihat Bu Santi itu termasuk orang yang hebat, orang yang istilahnya bisa satset ya, gesit dalam segala hal. Nah, kalau mengenai hal-hal tersebut tadi yang Bu Santi khawatirkan atau Bu Santi tidak percaya diri, selama ini Bu Santi sudah melakukan apa saja? Kalau untuk yang kegiatan CGP memang kemudian saya mempersiapkan diri untuk tugas-tugasnya itu saya melihat dari angkatan sebelumnya, kira-kira saya belajar dari sana mana yang bisa saya lakukan yang lebih baik di tugas-tugas tersebut. Kemudian saya juga bersama dengan rekan-rekan CGP angkatan 10 semuanya di kelas saya, supaya nanti kita bisa berkoordinasi dengan baik. Kemudian yang untuk korban itu tadi itu saya memang lebih sering kemudian komunikasi dengan para dosennya, yang beberapa memang malah dosennya di bawah saya begitu, meskipun sudah dokter dan ada yang sudah masuk profesor, itu malah sebagian dosennya di bawah saya. Cuman ya itu karena mungkin pengetahuan saya komputer saya mungkin sudah jauh ketinggalan, karena itu yang mungkin membuat saya tidak pede. Jadi kayak coding yang saya dulu itu saya masih harus belajar dari awal. Meskipun saya mungkin sudah ikut saya sudah ikut kayak pelatihan di internet itu, entah itu di coding, kemudian digitalan itu saya juga ikut. Cuma memang saya tidak bisa kayak berlari mengejar ketinggalan saya. Itu saya cuma belajarnya cuma satu step, pelan gitu, mudahnya pelan gitu. Jadi kepercayaan diri saya mungkin lebih kepada saya kok belajarnya nggak secepat teman-teman yang lain gitu itu. Nah, kalau itu sebenarnya Bu Santi itu sudah melakukan yang terbaik. Memang seperti itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, tetapi Bu Santi jangan patah semangat, harus walaupun seperti itu menjadi istilahnya sedikit kendala atau masalah, itu kan tetap harus dijalani ya kan? Kita harus tetap menjalani keduanya, karena itu sudah menjadi konsekuensi. Bu Santi harus tetap semangat, harus tetap terus menghasilkan seorang pendidik yang terbaik melalui ya itu tadi. Bu Santi terpilih menjadi guru CGP dan sekarang sudah ini mau ya Bu ya, mau menjalankan untuk kuliah S2-nya Ya, sudah jalan semester 2. Nah itu kan berarti benar-benar calon gurunya. Jadi jangan putus asa. Sebenarnya nggak boleh nggak pede ya Bu ya. Tidak. Saya harus Ya. terus itu ya Bu ya. Soalnya saya kadang-kadang memang ya itu kurang pedenya itu karena tadi itu saya merasa kok saya banyak kurangnya gitu, meskipun ya apalagi juga usia kan saya juga sudah nggak muda lagi gitu nih Bu. Jadi itu yang mungkin kurang, tapi nggak boleh itu ya Bu ya. Saya Harus malah berpikirnya malah apa saya ambil cuti dulu kuliahnya biar CGP-nya selesai, tapi nanti kalau saya cuti saya tambah malas lagi ngerjainnya Bu. Gitu gini. Terima kasih Bu atas dorongan semangatnya. Nanti kalau saya misalkan ternyata kok ada perasaan lagi, terus pengen ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Puput, nanti saya cerita-cerita lagi nih Bu. Terima kasih sekali Bu. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu. Saya agak pede sedikit ini Bu. Nanti akan saya lakukan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Iya. Telah melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini ya, tak terasa ternyata sudah selesai. Nah, tapi di sini tugas saya sebagai pengamat Bu, ada beberapa hal pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Bu Puput. Siap. Bisa ya Bu ya, untuk memberikan waktu sebentar ya. Untuk pertanyaan
yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu bagaimana Bu Puput menilai diri sendiri dalam performa, dalam kompetensi tadi. Kalau menurut saya sendiri dan untuk menilai diri saya sendiri, memang saya ada beberapa kekurangan di dalam keterampilan keterampilan dalam apa namanya ya, menjadi mencari kalimat atau memancing begitu. Karena sebenarnya saya sendiri bukan orang yang selalu ingin tahu atau apa seperti itu ya. Jadi untuk keterampilan dalam public speakingnya juga kurang, terus dalam kualitas pertanyaan menurut saya juga masih perlu banyak belajar. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi itu ya yang membuat Bu Puput menilai demikian rupa ya. Jadi bahwa Bu Puput harus ingin berlatih Dan belajar itu yang menjadi istilahnya yang selalu ada di dalam otak saya itu untuk belajar. Jadi selalu ada kurang dari gitu diri ya, saya. ya hebat, luar biasa. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Kalau saya lihat ya, antara coach sama coachee itu sudah seperti mitra sih, sudah enjoy, sudah bagus, sudah luar biasa. Nah, kalau Bu Puput menilainya bahwa ingin belajar tentang public speaking, itu memang semuanya orang seperti kita, saya juga itu memang harus perlu, Bu. Tapi dalam pengamatan saya sudah bagus, sudah luar biasa. Mungkin kekurangan yang Bu Puput tadi ya bisa dikembangkan nantinya, itu ya Bu. Kemudian saya mengamati Bu Puput tadi ya, saat melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya udah lumayan lah, udah baik, udah bagus menurut saya. Kemudian sudah sesuai dari standar yang tadi, bahwa pertanyaan berbobot itu sudah sesuai dengan standar dari materi permasalahannya tadi. Terus bagaimana pendapat Bu Puput mendengar masukan saya tadi? Nah, saya terus terang lebih suka seperti itu ya, untuk masukan-masukan, untuk kritik, untuk saran itu lebih menyenangkan seperti itu, karena itu akan mengubah diri saya yang sebelumnya menjadi kurang menjadi baik ke depannya. Jadi untuk saran, kritik atau apapun penilaian dari siapapun itu selalu menjadi pendidikan baru buat saya. Iya, nih. Namun demikian Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Tadi sudah memenuhi syarat ya, tapi bisa dikembangkan lagi. Misalnya tadi saat bertanya kepada si coachee, itu memang si coachee-nya sudah mengarah kepada permasalahan. Bu Puput juga untuk memancingnya juga sudah bagus. Artinya nanti kalau untuk kedepannya lagi dipancing lagi Bu. Jadi biar si coaching-nya itu langsung terus untuk memberikan alternatif dalam permasalahannya itu. Terus di sini ajak membicarakan rencana tindak lanjut. Jadi dalam coaching itu juga tindak lanjutnya dalam permasalahan ini bagaimana. Itu tadi sudah ada, untuk Bu Puput sudah ada. Biar si coachee ini memberikan tindak lanjutnya nanti seperti apa, seperti itu. Kemudian di sini Bu, sebagai penutup ya, untuk apa yang Bu Puput dapat dari proses dari awal hingga akhir praktek coaching tadi? Yang saya dapat ada banyak hal yang saya dapat, khususnya dalam saya yang harus melatih lagi public speakingnya, penyusunan kalimat pertanyaan untuk memancing coachee itu juga ternyata masih perlu saya kembangkan, masih perlu saya harus belajar, banyak-banyak belajar dan berlatih. Itu sudah merupakan hal yang memang harus saya lakukan, karena itu untuk kedepannya untuk memperbaiki saya menjadi luar biasa. Memang kita tidak boleh berhenti di sini ya Bu, harus belajar dan belajar ya. Oke. Itu Bu Puput dalam observasi pengamatan saya yang saya tanyakan. Saya sudah puas atas pertanyaan-pertanyaan dari Bu Puput. Juga Bu Puput juga sudah puas dalam saya mengamati tadi ya. Oke. Untuk siang hari ini saya pamit Bu Puput. Lain waktu kita ketemu ya. Terima kasih Bu.